Menurut Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana 2 halaman 18, definisi yang dibuat oleh Memory Pantuliting memperlihatkan unsur menyuruh melakukan adalah seseorang manusia yang dipakai sebagai alat oleh pembuat delik. Dipakai sebagai alat itulah salah satu unsur pokok dari menyuruh melakukan. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana manus ministra oleh saksi Ferdi Sambo sebagai manus domina. Sehingga terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Bahwa yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang atau pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Tidak ada konsekuensi logis terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperalat orang lain, yakni terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain, manus ministra. Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana. Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana. Yang dipidana adalah perbuatan penyuruh. Bahwa menurut Ruslan Saleh dalam bukunya tentang delik pernyataan halaman 20 Fakultas Hukum Pekanbaru Riau tahun 1989 yang menjelaskan bahwa teori dualitis yang memandang pernyataan sebagai perluasan tindak pidana, maka doktrin menyuruh lakukan seharusnya tidak mengetengahkan pertanggungjawaban manus ministra. Dikatakan seluruh lakukan bukan disebabkan pelaku material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi karena manus ministra tidak mempunyai kualitas sebagai pembuat tindak pidana, sehingga ia bukanlah pembuat yang dikehendaki oleh undang-undang. Bahwa perintah jabatan yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa merupakan perintah yang mengandung tekanan atau kontra morale yang secara psikologis tidak mungkin ditolak, diabaikan, dan dihindari, sehingga menghapus elemen melawan hukum dan sekaligus kesalahan dari penerima perintah. Bahwa secara hukum, kedudukan pelaku yang disuruh melakukan manus ministra tersebut juga telah ditegaskan oleh beberapa ahli hukum pidana, baik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sendiri maupun yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa Richard Budiang Lumiu. Dengan dari keterangan ahli sebagai berikut. Bahwa menurut ahli hukum pidana Effendi Saragi, Don Plager adalah orang yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana, sedangkan Plager adalah orang yang disuruh melakukan tindak pidana hanya merupakan alat, dan alat itu tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Alat itu dalam bentuk orang. Bahwa ahli hukum pidana Albert Aris yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa menerangkan orang yang melakukan penyertaan itu dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Pertama adalah yang melakukan tindak pidana sendiri. Kedua adalah yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga adalah turut serta melakukan tindak pidana, dan terakhir adalah menggerakkan orang lain dengan cara limitatif. Bahwa yang menarik kita lihat di penjelasan pasal 20 KUHP baru yang dimaksud dengan perantaraan alat ini, misalnya menggunakan remote control, bahkan dalam keadaan lain itu bisa menggunakan bantuan dari binatang yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan tindak pidana. Karena dalam hal menyuruh melakukan, penjelasan pasal 20 KUHP yang baru ini mengatakan orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan. Berarti berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan. Bahwa apabila dikaitkan dengan bentuk pernyataan atau denaming, yang kedua yaitu menyuruh lakukan, setidak-tidaknya terdapat orang yang menyuruh melakukan atau Don Plager, dan orang yang disuruh atau disebut Plager. Artinya seorang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan menggunakan orang lain yang disuruhnya untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, orang yang disuruh melakukan perbuatan pidana itu sebenarnya hanya merupakan alat saja, sehingga secara hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.